Bab 1011. Apa motif sesungguhnya? Nyonya muda, naiklah ke mobil. Arthur Xiao dengan penuh perhatian membukakan pintu mobil untuk Audrey Han. Ketika yang dipersilahkan baru akan masuk ke mobil, tiba-tiba ada satu sosok yang bergerak menerjang si wanita. Gerakannya luar biasa cepat. Sebelum Audrey Han terbangun dari kekagetan, Arthur Xiao sudah terbang ke depannya dan menangkap sosok yang siap menerjang itu. Ia mendorongnya agar sosok itu menjauh. Ketiba-tibaan ini membuat Audrey Han sungguh teramat kaget. Nyonya muda, cepat kamu masuk ke mobil. Audrey Han terdiam sejenak. Meski agak khawatir, tetapi mempertimbangkan situasi dirinya, ia memutuskan untuk mengikuti arahan masuk ke mobil. Ia khawatir jika terjadi sesuatu yang macam-macam, keselamatan bayinya mungkin saja terancam. Jika ia tidak sedang hamil, terluka sedikit sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi, berhubung tengah hamil, pertimbangannya jadi agak berbeda. Setelah masuk mobil, Audrey Han menatap keluar kaca jendela. Arthur Xiao tengah memerintahkan beberapa petugas keamanan, yang berjaga di depan gerbang, untuk menindih orang tersebut. Orang yang ditekan berpakaian compang camping dan berambut berantakan. Sosok itu tampak sangat kusam. Entah dari mana asalnya. Lalu, tampaknya dia juga seorang perempuan. Audrey Han menatapnya dengan saksama. Tiba-tiba, ia merasa penampilan sosok itu sedikit familiar. Ia sepertinya pernah berjumpa dengannya. Persis pada momen ini, sosok itu berteriak kencang ke arah Audrey Han berada. Claire, Claire, kamu keluar. Keluar. Teriakannya agak meringkih. Terdengar sangat aneh, tetapi benar-benar agak familiar. Sebuah pikiran muncul di benak Audrey Han. Orang kotor dan berantakan di hadapannya ini sangat sama dengan orang yang ada di dalam pikirannya. Audrey Han dengan segera mengetahui siapa sosoknya. Ia menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak keluar, Arthur Xiao. Dengan sedikit tidak paham, yang dipanggil menoleh dan menghampirinya. Melihat Audrey Han mengulurkan kepala keluar, ia mempercepat langkahnya demi memberi perlindungan. Lalu, dengan gelisah ia berkata, Nyonya muda, mohon kamu segera tutup jendela. Membukanya akan berbahaya. Tunggu sebentar. Audrey Han menahannya sebelum kembali bergegas pergi. Aku sepertinya mengenali orang itu. Apa? Mengenali orang itu? Dengan tatapan yang agak aneh, Arthur Xiao menoleh ke sosok tersebut. Sekujur tubuhnya kotor, lalu dia juga sangat berbahaya. Bagaimana bisa Nyonya muda pernah kenal dengan orang seperti itu? Tunggu, ada sesuatu yang salah. Orang itu terus meneriakkan nama, Claire Sen, kan? Bukankah itu nama lama Nyonya muda? Nyonya muda, ia meneriakkan nama lamamu. Mungkin kamu memang pernah mengenalnya. Audrey Han mengangguk, lalu mendongakkan kepala dan menatap Arthur Xiao, kamu pun kenal. Audrey Han ingat, Arthur Xiao sepertinya pernah muncul untuk membelanya dari dia. Tetapi, karena sudah berlalu sangat lama, ia sudah tidak ingat jelas kapan persisnya itu. Mendengar bahwa dirinya juga kenal, Arthur Xiao jadi kebingungan. Ketika melihat sosok itu lagi, setelah melihatnya dari atas ke bawah dan sebaliknya selama beberapa kali, ia akhirnya terpikir siapa dia. Oh, si dia. Sungguh normal bagi mereka untuk terkejut. Tingkat keterkejutan keduanya seimbang, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Alasannya, waktu belum berlalu lama sejak mereka bertemu dengannya. Waktu itu dia masih menyombong-nyombongkan diri di hadapan mereka, mengapa sekarang tiba-tiba berubah jadi seperti itu? Audrey Han mengernyitkan alis. Beberapa saat kemudian, ia berujar kepada Arthur Xiao, suruhlah orang-orangmu untuk melepaskannya. Setidaknya, biarkan dia berdiri. Si pria, yang memahami maksud si wanita, memerintahkan para petugas keamanan untuk memapahnya. Setelah bangkit berdiri, sosok itu terus berusaha melepaskan tahanan tangan mereka demi bisa berlari menghampiri Audrey Han.
Claire, Claire, apakah itu kamu? Audrey Han. Akhirnya kamu kembali, Claire, sahabat terbaikku. Sampai di titik ini, kerutan alis Audrey Han bertambah tebal. Kok omongannya ini terdengar aneh, ya? Bisa-bisanya dia memanggil dirinya Claire. Bukan hanya itu, juga menyebut dirinya sebagai sahabat terbaik. Bukankah relasi mereka telah berakhir 5 tahun lalu? Lagi pula, ia waktu itu juga telah mengirimkan sosok sialan itu ke suatu tempat, bahkan mencarikan orang untuk menyakitinya. Tidak salah, orang yang ada di hadapannya ini adalah Sally Meng. Dari tadi sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sosok di hadapan mereka, Arthur Xiao mendekat ke Audrey Han dan memperingatkan, "Nyonya muda, aku melihat jiwanya agak kurang beres. Mohon untuk sangat berhati-hati." Audrey Han menatap sosok itu lagi. Tatapan dia memang agak ganjil, jadi sungguh ada sesuatu yang kurang beres. Ia bertanya, apakah dia mengalami gangguan jiwa? Nyonya muda sebaiknya jangan turun dari mobil. Lagi pula, orang ini 5 tahun lalu sudah melakukan sesuatu yang tidak baik padamu. Hari ini ia tiba-tiba muncul lagi, aku yakin urusannya tidaklah sederhana. Bagaimana jika nyonya muda pergi saja, biar aku sendiri yang menanganinya di sini. Usai berpikir sejenak, Audrey Han merasa bahkan jika ia tetap tinggal di sini pun, ia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Alhasil, wanita itu mengangguk, baiklah, urusan ini aku percayakan kepadamu. Jika ada apa-apa, hubungi saja aku. Aku kembali ke kantor dulu. Supir pun mengantarkan Audrey Han kembali ke kantor. Setelah masuk ruang kerja, Audrey Han menuangkan segelas air hangat untuk dirinya sendiri, lalu memikirkan sosok barusan. Sally Meng. Bagaimana bisa dia berubah menjadi seperti ini? Apa yang terjadi padanya selama ini? Kelihatannya, jiwanya telah terganggu. Tetapi, tidak peduli apapun yang terjadi, kehadirannya di kediaman lama perlu dipikirkan dalam-dalam. Terpikir soal hal yang Sally Meng dulu lakukan pada dirinya beserta berbagai dampaknya, Audrey Han mulai merasa bahwa motif dia menghampirinya tidaklah baik. Sampai pada pemikiran ini, Audrey Han kembali ke meja kerja. Bahkan tanpa menegak habis air panasnya, ia langsung mengambil ponsel dan menghubungi Arthur Xiao. Nyonya muda, Arthur Xiao. Audrey Han menyuarakan isi pemikirannya, aku ingin kamu membantuku memeriksa mengapa Sally Meng bisa muncul di sini. Apakah itu sengaja, atau hanya sekadar kebetulan? Nyonya muda, kamu tenang saja. Aku memang merasa ini aneh, jadi bahkan tanpa Nyonya muda meminta pun, aku sudah pasti akan menginvestigasinya demi keamananmu ke depannya. Baik. Seusai mematikan panggilan, Audrey Han menggenggam erat ponselnya. Ia pernah sekali melepaskan Sally Meng, murni karena mempertimbangkan kedekatan mereka di masa lalu. Waktu itu, ia sungguh tidak bisa melakukan apapun yang buruk terhadap orang yang pernah menjadi sahabatnya. Tetapi kali ini, jika Sally Meng berniat melakukan sesuatu yang merugikannya, maka ia tidak akan menoleransinya lagi sama sekali. Begitu mengambil keputusan, tatapan Audrey Han menjadi kokoh. Arthur Xiao sangat efisien dalam bekerja. Lewat tengah hari, seusai jam makan siang, Audrey Han mendengar dari Talita bahwa Arthur Xiao datang mencari dirinya. Alhasil, ia pergi ke ruang istirahat untuk menemuinya. Bagaimana? Nyonya muda, urusan sudah diperiksa secara mendalam. Si Sally Meng ini bukan baru belakangan sering mendekati kediaman lama keluarga Ye. Ia sudah cukup lama mondar-mandir di sana. Menurut informasi yang kuperoleh, sudah lamanya itu adalah selama 1 bulanan. Selama 1 bulanan. Berarti, sejak masih berada di luar negeri. Berpikir sampai di sini, ia mengernyitkan alis, dia pergi ke kediaman lama keluarga Ye untuk melakukan apa? Motif sesungguhnya kami tidak tahu, tetapi ia terus berteriak bahwa ia mencari Nyonya muda. Menurut orang yang pernah berpapasan dengannya,
Ia setiap hari meneriakkan sebuah nama yang sama, lalu juga berteriak meminta maaf dan semacamnya. Audrey Han. Ia semakin mengernyitkan alis, mengapa ini sangat aneh. Sally Meng datang mencari dirinya, meneriakkan namanya, kemudian juga meminta maaf kepadanya. Bersambung.